Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib di kelas 12 ini. Sebelumnya, Bu Aida mohon maaf karena di minggu ini Bu Aida tidak bisa masuk kelas dikarenakan Bu Aida sedang ada kegiatan diklat dari guru penggerak. Jadi Bu Aida mengalihkan pembelajarannya menjadi pembelajaran daring. Tapi walaupun dengan metode pembelajaran daring, Ibu harapkan kalian bisa belajar dengan maksimal dan bisa melihat videonya sampai dengan tuntas. Ya, jadi supaya tidak ada lagi kesenjangan materi antara satu sama lainnya. Jadi gitu ya. Nah, kita lanjut saja karena kemarin kita sudah sedikit membahas tentang statistika, ya kan? Nah, di statistika kemarin juga kita sudah belajar tentang diagram garis, di mana diagram garis itu juga dibagi menjadi tiga, ada grafik garis komponen, ada grafik garis berganda, ada grafik garis komponen berganda, ada juga grafik garis persentase komponen berganda. Ya, nah jadi kita lanjut aja ke yang selanjutnya yaitu diagram batang. Nah, untuk diagram batang ini, mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP atau di SD, atau bahkan kalian juga sudah sering melihat diagram batang ini. Jadi ini hanya untuk mereview aja. Semoga kalian masih paham dan masih ingat ya. Diagram batang adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal atau batang-batang arah horizontal panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, jadi kalau kemarin diagram garis itu dibagi menjadi tiga, kalau diagram batang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah diagram diagram batang horizontal dan diagram batang vertikal. Nah, misalnya di sini ada contoh soal tabel data korban kecelakaan nih. Tahun 2012 sampai 2015 ini jumlah korbannya 10, 20, 15 dan 28 ya. Nah, tadi kata Bu Aida diagram batang itu dibagi menjadi dua, vertikal dan horizontal. Nah, yang vertikal seperti apa, Bu? Yang vertikal itu sama dengan diagram garis kemarin, ya kan? X-nya itu merupakan satuan waktunya, tahunnya, dan Y-nya itu adalah banyak korban atau frekuensinya, ya kan? Nah, kalau yang horizontal Bu, cuma bedanya kalau yang diagram garis sama batang ini, kalau ini bentuknya batang, kayak persegi panjang ya, yang menjulang ke atas. Nah, ini yang vertikal. Kalau yang horizontal seperti apa? Sebenarnya sama aja, hanya saja kalau diagram batang yang horizontal ini eh, di sumbu Y-nya itu diisi dengan satuan waktunya. Jadi ketukar sama yang vertikal. Kalau yang vertikal, satuan waktunya adanya di X. Kalau diagram horizontal, satuan waktunya di Y. Nah, untuk frekuensinya juga sama. Frekuensinya kalau yang vertikal itu di Y, kalau yang horizontal frekuensinya adanya di sumbu X gitu ya. Nah, diagramnya juga beda. Vertikal ke atas, horizontal itu ke samping gitu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada juga diagram lingkaran. Mungkin ini juga pernah kalian pelajari dulu di SD atau di SMP. Nah, Bu Aida ingatkan lagi, apa sih itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah suatu penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam satuan waktu. Sangat baik, diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, serta terhadap keseluruhan jenis yang ada dalam suatu penyelidikan itu. Misalnya contoh soalnya. Di sini ada tabel data anggota ekskul olahraga. Misalnya ada sepak bola, basket, voli, dan bulu tangkis. Di sini ada jumlah anggotanya, ada 60, 50, 30, dan 20. Nah, di sini berarti kalau dijumlahin totalnya ada 150 orang yang ikut. Nah, selanjutnya Bu Ida bagaimana sih cara menentukan cara membuat diagram lingkarannya? Yang pertama adalah tadi kita udah ketahui jenis olahraga sama jumlahnya. Nah, untuk membuat lingkarannya, diagram lingkarannya,
itu karena kan satu ini kan diagram lingkaran itu kan lingkaran bentuknya. Nah, satu lingkaran itu adanya sudut, ya kan? Cara menentukan sudutnya. Nah, jadi untuk menentukan diagram lingkaran, kita perlu satu kolom lagi, yaitu kolom sudut. Bu, persen perlu nggak? Kalau menurut Ibu, persennya nggak perlu. Jadi kalau nanti diminta untuk membuat diagram lingkaran, maka kalian silahkan buat tabelnya itu jenis olahraganya atau jenis datanya apa, frekuensinya seberapa, dan sudutnya. Nah, cara menghitung sudut seperti apa, Bu? Cara menghitung sudut adalah nih, di sini lihat, di sini ada 60 dibagi sama jumlah seluruh anggota. Jadi, jumlah anggota yang ada di sepak bola, karena kita ini ngitung sepak bola nih, di sepak bola dibagi sama jumlah seluruh anggota dikali sama 360. Bu, kenapa 360? Karena satu lingkaran itu 360. Gitu, paham ya? Nah, ini juga sama. Untuk basket berarti anggotanya 50, berarti 50 dibagi 150 kali 360. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah udah dapat sudut-sudutnya, sekarang kita bentuk lingkarannya. Nah, bentuk lingkarannya bisa dengan apa, Bu? Bentuk lingkarannya bisa kalian gunakan busur. Jadi tentukan sudut menggunakan busur. Bu Ida, kalau saya nggak punya busur seperti apa? Nah, kalau tidak mempunyai busur silahkan dikira-kira, tapi dikira-kiranya harus benar ya. Karena kita ketahui kalau satu lingkaran 360, kalau satu lingkarannya dibagi 2 jadi 180 kan. Kalau dibagi 4 90 90 gitu ya. Kalau lebih baik dengan busur, kalau tidak ada busur silahkan dikira-kira. Yang penting kira-kiranya benar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah diagram batang daun atau stem and leaf plot. Apa sih diagram batang daun? Mungkin ini yang terbaru yang kalian baru pahami gitu ya, yang baru kalian dengar. Jadi diagram batang daun itu adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Jadi kalau diagram batang daun ini berupanya bukan diagram batang yang kita gambar daun-daunnya. Bukan, diagram batang daun ini bentuknya itu adalah tabel. Hanya tabelnya itu nanti kolom-kolomnya namanya ada kelompok batang dan kelompok daun. Seperti itu. Misalnya nih contoh soalnya, Bu Ida punya ini. Sajikan data berikut dalam diagram batang daun. Ibu punya ini 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 14, 15, 15, 21, 22, dan 28. Nah, gimana cara membuat diagram batang daunnya, Bu, dari angka-angka ini atau dari data yang Bu Ida punya? Jawabnya adalah kita bagi data tersebut ke beberapa kelompok. Nah, yang pertama itu adalah kamu kan mau membentuk ini menjadi diagram batang atau diagram daun. Sekarang yang pertama kali adalah silahkan pikirkan. Pertama kali yang dibuat adalah silahkan pikirkan kelompok batangnya. Nah, gimana caranya, Bu? Sekarang lihat datanya. Kalau kemarin di diagram baris, di diagram garis dan diagram batang, kalian menentukan Y atau frekuensinya yang ada di sini nih, yang ada di sini, itu terserah kalian kan, merupakan kelipatan, ya kan? Nah, kalau di diagram batang daun ini juga sama. Untuk kelompok batangnya terserah kalian. Mau pakai skalanya skala berapa? Tetapi yang harus digarisbawahi adalah skala itu atau kelipatan itu ada semua nih angka di sini yang ada di sini. Jadi misalnya mau kelipatan 7 berarti 7, 14, terus 21 dan seterusnya. Misal 5, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Seperti itu ya. Mau pakai kelipatan 10 boleh nggak, Bu? Boleh. Mau pakai kelipatan 10 juga boleh. Jadi silahkan kalian pikirkan baik-baik kelompoknya biar bisa masuk semuanya gitu ya. Nah, misalnya nih di sini biar lebih besar ya. Nah, sebentar. Nah, tadi kan datanya adalah 1, 1, 2, 2, 3. Bapak tadi datanya, nih datanya ini ya. 1, 1, 2, 2. 1, 1,
2. Nah, kita punya datanya ini 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 14, 15, 15, 21, 22, dan 28. Nah, di sini kalian bebas mau pakai skalanya skala berapa. Misalnya skalanya maunya skala 10, Bu. Nah, skala 10 berarti kan dari 0 sampai 9, ya kan? Terus dari 10 sampai 11, sampai 19, terus dari 20 sampai 29, terus 30 sampai 39, dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau kalian menggunakan skala 10, Ibu ulangi, kalau kalian menggunakan skala 10 seperti ini untuk batangnya, kelompok batangnya, maka yang kalian tulis untuk pengkodean batangnya adalah angka awal. Nah, kalau misalnya ini 0 sampai 9, berarti diwakili sama 0. 10 sampai 10 sampai 19, berarti diwakilinya sama angka yang depan, bukan 10 tapi 1 gitu. Nah, ini buat mengurutkannya. Yang ini 2, ya kan? Yang ini berarti 3, gitu ya. Nah, jadi yang ditulis adalah di batang ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, gitu. Paham ya? Nah, untuk membuat diagram batang tadi. Nah, gimana kalau diagram daunnya, Bu? Jadi kalau diagram daunnya ini adalah isinya anggota-anggotanya. Nih, dari anggota yang ini, dari data yang ini, sekarang kita lihat ada berapa anggota yang dari 0 sampai 9? Ada 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Ya kan sampai 9. Ini enggak anggotanya sampai 9. Maka di sini tulis sampai 9. Nah, selanjutnya sekarang nih, 1. Nih, 1. Anggotanya dari 10 sampai 19. Berarti yang ini, 10 sampai 15, ya kan? Nah, yang di sini yang ditulisnya adalah karena angka depannya sudah ditulis di batangnya, ya kan? Karena ini sudah ditulis di batangnya, maka kalian tulis hanya angka yang keduanya aja. Misalnya 10, berarti ditulisnya di sini 0, gitu ya. 12, berarti di sini tulisnya 2 aja, karena satunya udah ada di depannya, gitu ya. Berarti 0, 2, 2, 4, 5, sama 5, ya kan? Nih benar. Nah, sekarang yang 2. Ada nggak yang 2 di data ini? Ada yang depannya 2. Nih, 21, 22, sama 28. Maka anggotanya tulis aja angka keduanya. 1, 2, sama 8. Gitu. Paham ya? Nah, Bu, bolehnya kelipatan berapa aja? Kalau kata Bu Aida terserah, maka Ibu akan tentukan. Kalian silahkan pakai. Kelipatannya boleh kelipatan 10, atau jika mau juga kelipatannya kelipatan 5. Kelipatan 5 ini bisa kalian lihat di contoh soal 2.2 kalau nggak salah di buku kalian ya. Di situ ada, hanya kalau kelipatan 5 ini cara penulisan daunnya, cara penulisan batangnya ini tidak seperti ini, tidak melihat angka yang awal. Maka gini, kalau kelipatan 5 berarti kan 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, ya kan? 15 sampai berapa? 15 sampai 19, ya kan? 20 sampai 24, 25 sampai berapa? 25 sampai 29, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, ini cara menulisnya di batangnya adalah dimulai dari 0 dulu, karena dia masih satuan kan. Jadi ini 0 pangkatnya, jadi dia ditulisnya di pangkatnya. Pangkatnya ini lihat dari sininya. Gitu. Paham ya? Nih dari sininya, 0. Gitu. Nah, sekarang kalau yang ini, 0, angka depannya berapa? 5, berarti 0 pangkat 5, gitu. Kalau ini berarti bukan 0, karena ini ada angka 1 nih depannya, ya kan? 1, gitu kan? Pangkat 0, gitu kan? Terus 1 pangkat ini 5, gitu. Nah, nanti ditulisnya juga
anggotanya juga seperti ini, sama kayak ini. Misalnya di sini berarti 0 pangkat 0 berarti kan di sini nih kalau kita mau tulisnya gitu. Oh, ini misalnya kita misalnya ini batang ya, ini daunnya. Nah, misalnya batangnya ibu tulis di sini 0 pangkat 0, 05, 10, 15, 20, 25, ya kan? Berarti daunnya 10, berarti dari 0 sampai dengan 4. Berarti ini anggotanya adalah 1, 1, 2, 2, 3, ya kan? 05 berarti ada 6, 6, 7, 8, 9, ya kan? 10-nya berarti sama. Tulisnya angka belakangnya aja. Berarti 0, 2, 2, 4 gitu. Ini juga sama 15 dan seterusnya. Itu ya. Jadi yang di daun itu ditulisnya hanya angka belakangnya saja. Nah, gimana Bu kalau yang contoh soal yang ke-8 ini? Tadi kan datanya cuma ada satu, ya kan? Satu baris aja nih ibu kasihnya. Nah, gimana kalau ibu kasihnya kayak gini? Ada 2. Kelompok kedua, set data dengan menggunakan diagram batang daun. Nah, kalau ada 2 begini, kamu sama kayak yang ini, tentukan batangnya dulu. Mau pakai skalanya skala berapa. Nah, karena ini ada 2 set, jadi daunnya ada 2. Terserah mau daun A yang di sini atau daun A yang di sini. Jadi kalau ini daun A berarti di sini daun B. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini daun A berarti ini daun B. Ingat batangnya itu harus di tengah. Nah, caranya juga sama. Jadi kamu beresin dulu nih, kamu tentukan batangnya mau pakai skala berapa. Mau skala 10 apa skala 5. Nah, setelah itu daunnya kalian tentukan. Jadi A dulu tentukan daunnya, setelah sudah baru tentukan daun yang B gitu. Sampai sini paham ya? Nah, jika sudah paham, silahkan dikerjakan latihan soal yang Bu Aida beri juga di KCR. Nanti ketika Bu Aida masuk, Bu Aida akan periksa. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.